Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah yang pertama dan yang utama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir Ustaz Furqon Hajbi LC MPD. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Agustus 2024, Masjid Baitul Syukur menyelenggarakan kajian ibadah subuh yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sarapan bersama yang telah disediakan oleh hamba Allah dari jamaah Masjid Baitul Syukur. Semoga yang menyediakan sarapan pada pagi hari ini mendapat barokah dan rezeki yang melimpah. Jemaah yang berbahagia, untuk meningkat waktu, marilah kita awali kajian pada subuh pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Ustaz Furqon Hajbi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Mari kita berbanyak syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila engkau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah selesai menghitungnya. Karena itu tugas kita hanya bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Bila engkau bersyukur, Allah menjanjikan akan menambah nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan yang rawuh, yang hadir, yang dalam keadaan sehat semakin sehat, semakin kuat, semangat bahagia dunia akhirat. Amin. Dan saudara-saudara kita yang mungkin sedang kondisinya tidak sehat, kita juga doakan mereka mudah-mudahan kembali sehat bersama kita. Amin. Wabil khusus ini ada Bapak Profesor Bambang Sumarjoko yang sedang gerah atau sakit dirawat di PKU. Kita doakan untuk beliau, mudah-mudahan beliau dapat sembuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi. Bapak Bambang Sumarjoko, wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama tahuran insyaallah.
Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwas samiul alim. Amin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan beliau lekas sembuh, bergabung lagi bersama kita mengikuti kursuk kuliah subuh di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Baitul Syukur yang dirahmati Allah, kita juga berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan wahyu Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah yang kita bersama-sama secara bertahap membaca tafsirnya, dan kita berkelanjutan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca ayat ke-30 dari surat Al-Baqarah, dan kita akan melanjutkan ayat yang ke-31. Walaupun mungkin ada beberapa yang belum dibacakan pada pertemuan yang lalu di ayat 30, tapi karena semuanya sudah punya bukunya, jadi bisa membaca lebih lanjut. Ayat 31 sampai 33 ada di halaman 74 yang kita baca terlebih dahulu ayatnya. Bagaimana biasa nanti terjemahannya, kemudian kita akan lanjutkan keterangan ringkas dan tafsir dari Al-Maraghi. Insyaallah dalam waktu setengah jam atau 40-an menit kita bisa menyelesaikannya sampai tuntas. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Terjemahan di halaman 75 dari ayat 31 sampai 33. Ayat 31, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat, lalu berfirman, beritahukanlah kepadaku nama benda-benda ini jika kamu memang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, kami tidak mempunyai ilmu selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah dia beritahukan kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sungguh aku mengetahui kegaiban langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. 3 ayat ini sudah kita baca, mudah-mudahan per hurufnya menambah amal ibadah kita, menjadi pahala yang memperberat timbangan hasanat dan kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak berhenti hanya membaca untuk dapat pahala, tapi mari kita tingkatkan kualitas bacaan kita dengan memahami apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut, sehingga menjadi ilmu dan bahkan menjadi panduan dan pedoman kita di dalam menjalani hidup di dunia ini untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Baik jamaah rahimakumullah, coba kita ikuti dulu alur yang ada di buku, yaitu diawali dengan keterangan ringkas. Dari keterangan terdahulu telah Anda ketahui bahwa dialog-dialog dan perdebatan-perdebatan itu mungkin kita serahkan persoalan hakikatnya kepada Allah, sebagaimana ulama salaf, atau mungkin juga kita menakwilkannya, baik sambil membaca sambil nambahi keterangan. Artinya apa yang sudah di buku sudah jelas, tapi saya hanya menambahi sedikit-sedikit. Baik jamaah rahimakumullah, ini cara kita menyikapi ayat-ayat yang istilahnya mutasyabihat, artinya yang sifatnya masih sama-sama, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu dari ayat 30. Kenapa malaikat seperti menolak dengan kehendak Allah yang akan menciptakan Adam? Nah, di situ yang kemudian kita tidak boleh banyak mempertanyakan juga, tapi hanya sifatnya pasrah, ya. Karena ini persoalan-persoalan yang gaib, dan cara ulama salaf atau ulama terdahulu dengan cara pasrah, ya, itu mesti ada rahasia di balik cara dialog malaikat kepada Allah. Sekaligus itu bagaimana mengajarkan, ya, sikap sopan santun, ya. Di situ ada tata krama, ada etika antara para malaikat yang menghadapi atau berhadapan dengan Allah. Jadi walaupun mempertanyakan tentang keberadaan makhluk baru
yaitu khalifah yang kemudian kita tahu namanya Adam di ayat ini, itu untuk mengajarkan bagaimana cara berdialog, berkomunikasi dengan yang mulia. Dalam hal ini adalah malaikat berhadapan dengan Allah. Lalu pada ayat-ayat ini kita simak bagaimana Allah memberi pembuktian terhadap malaikat yang tadinya seperti menolak keberadaan Adam. Ternyata di dalam ayat menggambarkan Allah mempersilahkan kepada Adam, kepada malaikat untuk menyebut nama-nama benda yang ada. Tapi ternyata malaikat tidak mengetahui. Tapi kemudian setelah mempersilahkan Adam untuk menyebut nama-nama benda, ternyata berhasil, mampu menyebut nama-nama benda itu. Nah, disinilah yang kemudian menunjukkan bagaimana Adam ternyata lebih unggul daripada malaikat. Nah, nanti kita akan lebih rinci penjelasan dalam buku ini. Selanjutnya kita menakwilkan, artinya menafsirkan. Jadi setelah kita pasrah, kalau seandainya kita tidak mampu ya, terkait dengan apa yang terjadi, seperti juga ketika kita bertanya-tanya, adakah makhluk sebelum Nabi Adam? Jadi kalau sekiranya kita memungkinkan untuk mendapatkan tafsir dengan dalil-dalil yang akurat, maka sah-sah saja untuk menyatakannya. Tapi seandainya tidak mampu mendapatkan tafsirnya atau takwil terhadap apa yang terjadi, maka hanya pasrah kepada Allah Ta'ala. Ini biar kita sikapnya tidak terlalu berlebihan atau seakan merasa tahu sesuatu yang gaib atau sesuatu yang hanya menduga-duga. Nah, karenanya di sini ada dua cara, yaitu pasrah atau kalau memungkinkan menakwilkan. Nah, kemudian di sini diterangkan dan cara menakwilkan yang paling baik. Kata nakwil itu artinya menafsirkan atau menjelaskan. Memandang firman itu sebagai salah satu bentuk tamsil. Nah, ini kata tamsil yang mungkin perlu diperjelas. Tamsil itu bahasa Arab yang kita sebagian sudah tahu, yaitu perumpamaan. Ya, jadi Allah menggunakan bahasa tamsil, yaitu menggambarkan perumpamaan-perumpamaan, yakni menampakkan makna-makna yang bersifat akli, ya, rasional. Jadi akli adalah akal yang bersifat rasional lewat bentuk-bentuk indrawi yang bisa dipahami dengan mata, telinga, ya, dan indera kita, guna mendekatkan kepada pemahaman. Nah, ini cara menakwilkan yang paling baik, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tafsir Marori ini. Dengan kisah ini kita dapat mengetahui keistimewaan yang dimiliki oleh makhluk insani dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Jadi biar dengan membaca ayat seperti ini, ternyata manusia lebih afdol, lebih utama dibandingkan makhluk lain, sampai sekelas malaikat yang Allah menciptakan sebagai hamba suci, hamba taat, hamba yang selalu sami'na wa ta'na. Tapi itu pun kemudian dibandingkan manusia, yaitu dalam hal ini Nabi Adam alaihissalam, lebih unggul, bahwa ia memiliki kesiapan mencapai kesempurnaan ilmu sampai batas yang paling jauh.
berbeda dengan para malaikat. Jadi dalam hal ini kita berani mengatakan manusia lebih afdol dari malaikat, ya. Karena ada penjelasan dalam ayat ini. Nah, nanti kita akan lebih lanjut membaca perbandingan di mana titik keistimewaan dan keunggulan manusia dibandingkan malaikat. Mungkin kita akan mengatakan malaikat adalah makhluk suci, makhluk yang selalu taat. Iya, betul. Tapi ada sisi yang lain, manusia sekalipun dinilai oleh malaikat sebagai yang yufsidu fil ardi, yang merusak di bumi, wa yasfikud dima, yang juga akan menumpahkan darah, tapi ternyata sisi yang lain punya keunggulan, punya kelebihan. Nanti yang di antara bisa ditampilkan dalam ayat adalah Nabi Adam alaihissalam mampu menyebut nama-nama yang Allah sodorkan, sementara malaikat tidak bisa menyebutkan. Ini untuk menunjukkan perbedaan dan juga kelebihan manusia unggul dibandingkan malaikat. Selanjutnya, oleh karena itu manusia lebih patut memegang tampuk khalifah ketimbang para malaikat. Yang tadinya malaikat merasa lebih layak, lebih utama, lebih afdal dibandingkan makhluk baru, yaitu manusia. Tapi kenyataannya setelah, kalau bahasa sekarang, dites, ya, ada interview, ada ujian, ternyata yang lulus manusia, mampu menjawab pertanyaan yang Allah sodorkan, yang Allah ajukan. Maka yang lulus Adam, maka Adam lebih layak untuk menempati bumi, ya. Sehingga disinilah keunggulan manusia dibandingkan malaikat. Itu sebagai keterangan ringkas berkaitan dengan 3 ayat yang sudah kita baca. Mari kita mulai penggalan-penggalan ayat dari 3 ayat tersebut, yaitu diawali dengan kata wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu di huruf A. Memang tidak ada tulisan Arabnya, tapi langsung terjemahannya. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Itu penggalan ayat 31, yaitu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Keterangannya, nama Allah yaitu apa yang telah kita ketahui dalam akal kita, yang dikatakan bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada adanya. Ini diawali untuk meneguhkan iman. Sekalipun kita sudah beriman, tapi kadang perlu diteguhkan lagi, perlu diperkuat lagi bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada wujud Allah, adanya Allah. Dialah yang zat yang kudus, maha tinggi, maha mulia, seperti yang disebut dalam firman-Nya Quran surat Ar-Rahman ayat 78. Ini kadang kita juga harus membuka ayat-ayat, karena di sini hanya disebutkan nama surat, kemudian nomornya, lalu ayatnya. Coba surat Ar-Rahman, surat yang ke-55. Di situ di ayat terakhir, yaitu ayat 78, Allah menyebutkan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Nah, ini ayat terakhir dari surat Ar-Rahman sebagai
dalil untuk menegaskan bahwa Allah adalah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Kemudian pada halaman berikutnya bisa kita baca, atau bisa juga dikatakan bahwa asma di sini maksudnya ialah yang diberi nama. Disebut demikian adalah lantaran pertalian yang sangat erat antara petunjuk dan benda yang ditunjuk, dan cepatnya perpindahan yang satu kepada yang lain. Betapapun adanya, namun yang jelas bahwa hakikinya tidak lain adalah berupa pemahaman pengertian-pengertian. Adapun kata-kata yang menunjukkan kepada pengertian-pengertian itu dapat berbeda-beda menurut perbedaan bahasa yang berlaku sesuai dengan kesepakatan para pemakai bahasa itu. Allah mengajarkan kepada Adam jenis-jenis ciptaannya dan mengilhamkan kepadanya pengetahuan tentang zat, karakteristik, sifat, dan nama-nama ciptaannya itu. Tidak dibedakan apakah ilmu yang diajarkan ini dalam satu waktu saja atau di dalam beberapa waktu yang berlainan. Nah, di sini menjadi sebuah pertanyaan. Bagaimana ada makhluk baru kok begitu ditanya mampu menjawab pertanyaan komplit, sementara malaikat makhluk yang lebih lama kok tidak bisa menjawab pertanyaan yang Allah ajukan? Nah, ini menjadi pertanyaan dalam penafsiran. Apakah pengertian allama dalam ayat 31 itu wa 'allama Adamal asma'a, ya, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda kullaha, ya, yaitu seluruhnya. Ini sekali ajar, sekali pemberitahuan langsung hafal semuanya, ataukah proses belajar bertahap? Nah, ini menjadi tanda tanya adalah Nabi Adam kok kayak kalau model zaman sekarang komputer langsung dimasuki file, klik langsung semuanya masuk, tinggal diklik keluar lagi apa yang sudah ditransfer. Jadi apakah model seperti itu sekaligus langsung seluruh nama benda di alam semesta ini Adam tahu tanpa kecuali, ataukah Adam belajar secara bertahap, proses? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apa makna allama? Karena mestinya kata allama proses belajar, ya, jadi Allah mengajarkan Adam itu seharusnya bertahap. Tapi ini kan dalam waktu pertemuan singkat Nabi Adam langsung bisa menjawab pertanyaan yang diminta Allah, yaitu untuk menyebutkan nama-nama benda itu. Maka di sini perlu ada keterangan tambahan, yaitu arti daripada allama itu. Nah, kita bisa akan mendapatkan keterangannya nanti pada keterangan selanjutnya, ya. Cuma kita baca lebih dulu di sini, ya, di dalam beberapa waktu yang berlainan, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, kendati memang kata-kata mengajarkan, memberi pengertian berangsur-angsur. Jadi seharusnya belajar itu ada proses secara bertahap, ya, seperti kita lah. Ketika di awal kita masih belajar dari kecil, itu kan ilmu yang kita dapat bertahap, ya. Sampai kemudian tumbuh dewasa, sampai tua, ini ada ilmu-ilmu yang masuk ke diri kita
secara bertahap. Itu pun antar kita bisa berbeda-beda, tergantung proses belajar kita, pengalamannya masing-masing, dan kemampuan kita dalam menangkap ilmu yang kita dapat. Itu bisa satu dengan yang lain tidak sama. Nah, intinya menjadi pertanyaan, ini Nabi Adam ketika mendapatkan ilmu langsung atau proses? Karena seharusnya bahasa allama, mengajarkan, itu artinya belajar berangsur-angsur, bertahap, proses. Sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya yang lain, yang serupa. Nah, ini bagusnya dalam menafsirkan ayat Al-Quran dalam buku ini, mencoba menafsirkannya dengan ayat lain sebagai pembanding atau sebagai pelengkap keterangan. Karena itu coba kita buka di dalam Al-Quran, ya, firman Allah surat 4, ya, ayat 113. Memang harus kita siapkan untuk membuka, ya, keterangan ini. Surat An-Nisa ayat 113, ya. Di situ Allah menyatakan kata allama. Ini dalam 113 itu ayatnya panjang, tapi nanti ada kata yang diawali walau la fadlullahi alaik dan seterusnya untuk bersingkat. Nanti di sana ada wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Jadi kata kunci dari ayat ini sebagai dalil kata allama, karena sebanding dengan wa 'allama Adam al-asma. Jadi ingin mengetahui apa sih arti allama. Dalam surat An-Nisa ayat 113 di situ, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Nah, jadi di sini menunjukkan ada proses. Tadinya tidak tahu, kemudian menjadi tahu, dan ini adalah bertahap. Katakanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendapatkan ilmu yang berupa ayat-ayat Al-Quran, itu saja prosesnya 23 tahun untuk mendapatkan ilmu Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang Allah wahyukan itu berangsur-angsur, secara bertahap, prosesnya sampai 23 tahun. Nah, itu pun dibagi ketika di Mekah, Makkiyah, ketika di Madinah, Madaniyah. Itu ada 114 surat, proses. Nah, sementara Nabi Adam dalam sekejap langsung tahu semuanya. Nah, maka di sini yang menjadi pertanyaan, ini bagaimana? Apakah memang sekaligus ataukah berangsur-angsur? Ditambahkan pula untuk lebih lanjut ada di surat ketiga ayat 48, ya. Jadi surat ketiga ayat 48, yaitu disebutkan dalam surat Ali Imran, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan dia Allah mengajarkan kepadanya, yaitu Isa, kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Tentu juga proses. Jadi ingin menyatakan bahwa arti allama yu'allimu itu mengajarkan. Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Isa alaihissalam, itu pakai proses secara berangsur-angsur. Tapi ketika kepada Nabi Adam kok sekaligus. Nah, ini yang menjadi keistimewaannya pada pengajaran Allah kepada Nabi Adam. Dan ayat-ayat lain, ya masih banyak ayat-ayat lain lagi yang menggunakan kata-kata
allama atau yu'allimu, yaitu mengajarkan. Akan tetapi pengertian yang segera kita pahami dari kata allama dalam ayat ini, mengajarkan, adalah mengajarkan dengan sekaligus. Jadi akhirnya pada kesimpulan, seharusnya arti allama itu mengajarkan secara bertahap, proses berangsur-angsur. Tapi untuk Nabi Adam bisa kita pahami sekaligus tanpa proses. Jadi langsung diinstal ilmu, kalau bahasa kalau komputer kan. Jadi langsung masuk ke diri Nabi Adam, langsung menjadi tahu apapun ya. Dan ini keistimewaan yang ada. Nah, itu untuk mengerti makna dari allama. Selanjutnya ayatnya summa araduhum 'alal malaikah. Ya. Jadi pada huruf B itu penggalan ayat summa araduhum 'alal malaikah, yang diartikan kemudian dia memperlihatkan kepada malaikat. Biar kita lebih paham, kita baca dulu keterangannya. Maksudnya, kemudian kepada mereka diperlihatkan sekumpulan benda-benda itu sepintas dengan cara ilham. Nah, ini ada tambahan, dengan cara ilham atau dengan cara lain yang sesuai dengan keadaan mereka. Walaupun dengan memperlihatkan contoh masing-masing jenis, ia dapat mengenal keadaan dan ketentuan benda-benda yang lain. Kita bisa membayangkan gimana proses ujian ya antara para malaikat dengan Nabi Adam. Diperlihatkan benda-benda di depan malaikat, padahal malaikat itu berpengalaman, bahkan sudah mengetahui apa yang terjadi di bumi. Itu kan artinya sudah punya pengalaman lama. Tapi giliran disodorkan benda-benda itu bisa tidak mengetahui. Artinya ada keunikan sebenarnya. Malaikat sudah cukup lama hidup dan berpengalaman, bahkan sudah mengatakan bahwa di bumi nanti akan terjadi apa? Yaitu yufsidu, merusak, wayasfiku, menumpahkan darah. Ini kan pengalaman. Artinya sesuatu yang sudah tahu. Tapi giliran disodori benda-benda arodo, ya, itu artinya disodorkan. Malaikat tidak tahu. Nah, coba kita lebih lanjut. Di sini hikmah mengajarkan kepada Adam dan memperlihatkan benda-benda kepada malaikat, yaitu menggunakan kata arodo. Itu artinya memperlihatkan. Jadi ada perbandingan Allah kepada Nabi Adam allama, yaitu mengajarkan. Tapi kepada malaikat arodo, yaitu memperlihatkan. Dari sini Adam satu makhluk, artinya satu orang. Kemudian malaikat arodohum, itu artinya jumlah banyak. Ini kan satu lawan banyak loh ini. Jadi Adam satu orang, sementara di hadapannya al-malaikah, ya, para malaikat. Dan benda-benda yang diperlihatkan jumlahnya juga banyak. Arodohum, ya, kullaha ini summa arodohum alal malaikat. Itu diperlihatkan pada para malaikat, ya, adalah untuk memuliakan dan memilih Adam. Jadi yang ingin ditegaskan, Allah kepada Nabi Adam menggunakan allama, itu mengajarkan. Sementara kepada malaikat arodo, itu memperlihatkan. Jadi kalau dipikir memang tidak imbang sebenarnya, satu diajari, yang satu dilihatin saja gitu. Nih coba tebak apa atau disebut apa, itu hanya diperlihatkan. Tapi di Adam tadi udah dikasih tahu dulu.
Ini kalau guyon, ini Nabi Adam sudah dapat bocoran soal ini. Jadi sudah dapat materinya. Nanti ini loh bahan ujiannya, pelajari atau kamu simpan dulu ya. Sementara nanti di depan malaikat nih, kamu bisa nggak jawab nih? Gitu. Sementara Adam ditanya, sudah dapat ilmunya dulu kan gitu. Nah, ini maksudnya untuk menunjukkan Allah memberi keistimewaan kepada Adam dibandingkan pada malaikat. Walaupun malaikat makhluk yang sudah mulia, yang sudah punya posisi tinggi dan sudah lebih dulu ada, tapi dalam hal ini Nabi Adam sedang diangkat martabatnya ya oleh Allah di hadapan para malaikat, sehingga punya keistimewaan dengan Allama. Selanjutnya ya, agar malaikat itu tidak sombong. Padahal kan teorinya malaikat gak mungkin sombong, tapi karena gara-gara malaikat sebelumnya menolak atas kehadiran Adam, nah ini akhirnya diuji oleh Allah. Malaikat itu biar tidak sombong kepadanya karena ilmu dan pengetahuannya, dan untuk menampakkan rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu yang tersimpan dalam alam kegaiban ilmunya melalui lisan hambanya yang dikehendakinya. Intinya sekalipun malaikat tidak mesti tahu ilmu gaib. Makanya kalau ada orang mengaku tahu ini tahu itu, ya kayak ngumpuli malaikat aja. Malaikat saja tidak selamanya tahu sesuatu yang gaib. Tapi ada saja orang menjawab, loh bukannya manusia lebih unggul dari malaikat. Makanya ketika ujian antara Adam dengan malaikat, yang berhasil Adam. Berarti kalau manusia tahu sesuatu melebihi dari malaikat, wajar saja. Nah, ini orang yang suka omon-omon ini. Ya, dia suka berdebat dengan hal-hal yang ingin mengatakan tahu ilmu gaib. Padahal Nabi Adam ini memang sudah diajari dulu gitu. Kemudian ketika malaikat tidak diajari, ada banyak hal yang tidak tahu. Nah, ini untuk menunjukkan sesuatu gaib itu akan diketahui kalau diajarkan. Seperti Nabi Muhammad SAW pada prinsipnya tidak tahu sesuatu yang gaib, tapi kok bisa berbicara tentang alam barzah, bisa bicara tentang nanti ada kiamat, kemudian ada hisab, lalu digambarkan tentang surga, ada neraka. Ini sesuatu yang gaib yang Nabi Muhammad SAW hakikatnya sebagai manusia itu gak ngerti. Setelah Allah ajarkan, setelah Allah beritahu dengan ayat-ayat Al-Quran, baru menjadi tahu. Sehingga tidak boleh kita mengatakan kepada Nabi Muhammad umpamanya, oh sama-sama berpengalaman mati, kok cerita tentang kehidupan setelah mati gitu. Jadi ada orang yang ragu-ragu tentang kehidupan setelah mati, lalu komen kayak pengalaman mati aja, kok fasih banget cerita tentang kehidupan akhirat. Ini ada orang yang memang belum tahu tentang Al-Quran, belum tahu tentang ilmu agama, sehingga dia ingin mengatakan, oh sama-sama nggak ngerti, nggak usah ceritalah. Ya memang hakikatnya manusia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi karena ada ilmu Allah yang diberikan khususnya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita ini yang sudah membaca apa yang Nabi kasih tahu melalui Al-Quran dan hadis, maka bisa diceritakan nanti setelah kematian ada alam barzah, setelahnya nanti ada hari kebangkitan, ada dihisab, ada jalan yang dilalui sirat, kemudian nanti ada penetapan surga dan neraka dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang gaib tapi diberitahu sehingga kita bisa menceritakan itu. Nah, kalau kemudian ngaku Islam tapi nggak mau percaya ini, maka dipertanyakan keislamannya, dibicarakan tentang keimanannya. Nah, kembali lagi di dalam ayat ini untuk menunjukkan bahwa menampakkan rahasia-rahasia dan ilmu yang tersimpan dalam alam gaib, ilmunya melalui lisan hamba yang dikehendakinya. Selanjutnya, ini rupanya kayaknya baru satu ayat saja belum tuntas ini. Jadi
Faqala ambiuni bi asma'i haula'i. Ya. Lalu berfirman, beritahukanlah kepadaku nama benda-benda ini. Nah, ini mulai ujian dimulai, harap tenang. Nah, ujian dimulai. Malaikat ditanya. Malaikat diperintahkan untuk menerangkan nama-nama benda itu, untuk menampakkan ketidakmampuan mereka mengetahui nama-nama benda tersebut, dan untuk mengisyaratkan bahwa kekhalifahan di alam nyata, pengelolaan dan penyatuannya serta menegakkan keadilan di atasnya terjadi setelah diketahui tingkat-tingkat persiapannya dan dipahami siapa sebenarnya yang patut memangku jabatan khalifah itu. Jadi secara tidak langsung ingin menegaskan kepada malaikat, kalian tidak layak untuk menolak keberadaan Adam, ya, karena kalian sendiri tidak mampu menyebut nama-nama benda. Nah, ini kalau ada yang guyon, kalau menyebut nama-nama benda saja nggak bisa, bagaimana jadi pemimpin, kan itu? Ya, bagaimana menyebut nama-nama ikan aja nggak ngerti, bagaimana dia akan menjadi peternak ikan, kan itu? Nah, ini hanya untuk contoh saja. Seharusnya orang yang akan menjadi pemimpin atau akan mengelola sesuatu harus paham apa yang mau dikelola. Nah, ini artinya sebelum memegang jabatan harusnya punya ilmu. Tapi uniknya orang nggak punya ilmu kok bisa memegang jabatan. Ada apa gerangan? Nah, ini berarti kan unik gitu, unik. Ya, ini hanya orang-orang yang paham yang memahami apa yang dimaksud. Nah, hati-hatilah, waspadalah ya. Kemudian biar mempercepat ini, jika kamu memang benar, penutup ayat dari ayat 31, in kuntum shodiqin, jika kamu memang benar. Jadi Allah Ta'ala menegaskan di hadapan malaikat, kalau memang Anda benar, wahai para malaikat, sebutkan. Tapi kalau tidak mampu, berarti pernyataan Anda itu tidak benar. Kan seperti itu. Ini namanya mafhumul mukhalafah, pemahaman sebaliknya dari redaksi yang tertulis. Coba kita baca penutup ayat 31 ini, yaitu jika alasan untuk menolak manusia dijadikan khalifah dan keraguan dalam hatimu itu benar dan sepatutnya diterima, maka beritahukanlah kepadaku nama-nama benda yang kuperlihatkan kepadamu ini. Dengan ayat ini kita mengambil pelajaran. Nah, ini yang penting, kita harus selalu setiap ayat mengambil pelajaran, bukan sekedar mudah-mudahan kita mendapatkan pahala, itu loh maksud saya. Jadi satu sisi kita yakin membaca Al-Quran pasti dapat pahala, itu yakin dulu. Tapi masalahnya jangan berhenti di situ. Ayo kita setiap baca ayat Al-Quran mengambil pelajaran dari ayat yang kita baca, bahwa orang yang mendakwakan sesuatu itu dituntut memberikan alasan dan bukti guna menguatkan kebenaran dakwaannya. Seperti malaikat yang mau mengetahui rahasia kegaiban, mereka itu diuji dengan benda nyata, seolah-olah kepada mereka itu dikatakan, kamu tidak tahu rahasia sesuatu yang kamu lihat, maka bagaimana kamu berbicara tentang rahasia sesuatu yang belum kamu lihat sendiri? Ini penafsirannya. Kemudian bagaimana jawaban malaikat? Tunggu pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun jawabannya sudah tahu di ayat 32, tapi biar kita datang lagi tolakul ilmi, dan tentunya langkah kita menuju masjid pasti menambah pahala buat kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi, ilaliko di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi Jumat Barokah yang mana di Masjid Baitul Qur mengadakan pengajian. Ini ada bapak kita, Bapak Haji Suroyo. Gimana Pak Royo, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini ada Mas Anang. Ya. Ini ada untuk kita Pak Wi. Ada Pak Joko, ada Pak Budi, Pak Sabar. Gimana Pak Sabar, sehat? Alhamdulillah. Ada Pak Bambang, ada Pak Tamta, ada Habib kita dari Surabaya gitu. Ada Pak Jonggo. Kayak ini. Ada anak-anak muda kita, Mas Jepri, Mas Andika. Ini pemuda kita ini dari Tangmau. Jauh. Ya, ini arek Matese iki. Arek Tirta Moyo. Bapak Ustaz. Bapak Ustaz sehat. Ini tim masaknya ini. Ya Mbak, ini ya. Ini ada ibu-ibu. Ya, sehat semua ibu-ibu. Alhamdulillah. Dan saya sendiri, alhamdulillah, Jumat berkah barokah, mudah-mudahan semua menjadi kebaikan. Amin. Amin.